Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Honda CR-V ini penggunanya sudah banyak dari dulu dan sampai sekarang. Melawan rival abadi si CX-5 yang penggunanya mungkin lebih sedikit. Tapi walaupun lebih sedikit, dari sedikit penggunanya itu berani yakin menjawab kalau CX-5 adalah mobil yang lebih baik dibanding CR-V. Lantas manakah yang benar? Apakah memang Honda CR-V unggul di merek? Atau sebenarnya dia juga memang unggul secara keseluruhan dibanding CX-5? Untuk itu kita akan cari jawabannya di video ini. Oke, untuk mending pertama kita bandingin fiturnya dulu. Kita lihat si CR-V Turbo Prestige. Di tahun 2020 ini CR-V dilengkapi dengan penerangan yang sudah LED termasuk daytime running light, velgnya dual tone, masuknya smart entry, nyalainnya start stop engine, di setirnya sudah jahit kulit, lengkap ada audio steering switch dan ada cruise control. Belakangnya juga sudah ada pedal shift. Ada electric mirror juga sebelah sini, sunroof panoramik yang besar dan elektrik semua. Head unit itu sudah touchscreen walaupun belum ada Apple CarPlay dan Android Auto. Dia juga sudah punya AC digital dual zone di sebelah sini, electric parking brake. Joknya sudah full kulit dengan pengaturan elektrik dan lumbar support untuk yang kanan dan hanya elektrik biasa untuk yang sebelah kiri. Nah, dia juga di belakang sudah ada power back door, jadi pintu bagasinya sudah bisa dibuka secara elektrik juga, baik dari remote kunci si CR-V ini ataupun dari tombol yang ada di sini dan yang ada di belakang. Nah, kalau untuk fitur keselamatan, mobil ini dilengkapi dengan pengereman cakram depan belakang untuk menopang mesin 1500 cc turbonya. Sudah ada ABS, EBD dan brake assist-nya juga sudah ada. Hill descent control untuk turunan ada, hill start assist juga sudah ada untuk tanjakan, sudah ada vehicle stability control juga sebelah sini, dan yang keren itu airbagnya ada 10. Itu kalau kami tidak salah ini udah yang paling banyak di kelasnya gitu loh. Airbagnya ada 10 sampai belakang, pilar C juga sudah ada, mantap banget, lengkap. Nah, dia juga sudah ada parking sensor dan parking kamera ya, standar lah ya. Dan walaupun dia selengkap itu, kalau kita bandingkan dengan Mazda CX-5, sayangnya dia masih kalah. Walaupun sebenarnya jangan salah sangka dulu, bukan berarti CR-V atau Honda ini pelit, tapi memang dia standarnya udah sama-sama tinggi, cuman Mazda lebih tinggi lagi gitu loh. Jadi kalau dari segi fitur keselamatan, si CR-V ini unggul di airbag yang lebih banyak. CX-5 itu airbagnya kalau nggak salah cuma 6 maksimal. Tapi CX-5 punya Sky Active Sense. Di saat si CR-V ini belum mengenal apa itu sensing-sensingan. Nah, kalau dari segi fitur hiburan, si CX-5 unggulnya lebih banyak. Dia punya speaker premium, Bose Audio, dia punya memory seat, dan dia punya MZT Connect yang CR-V ini nggak punya. Jadi walaupun standarnya sama-sama tinggi nih, udah lebih dari cukup, udah berlebihan banget sebenarnya. Cuman ternyata di atas awan masih ada awan. Si CX-5 masih lebih unggul dibanding CR-V. Jadi walaupun CR-V udah oke, Mazda CX-5 tetap lebih baik. Selanjutnya kita bandingkan pengalaman berkendara secara menyeluruh, mulai dari posisi berkendaranya. Sebenarnya posisi berkendara CR-V ini nggak ada keluhan. Jadi yang namanya mobil Honda itu kan emang udah terkenal nyaman, ergonomis, menopang untuk perjalanan dekat ataupun jauh. Jadi secara posisi armrestnya juga sudah menopang, sudah ada, joknya pun enak, pengaturannya lengkap, tailgate teleskopik juga sudah ada ya untuk mobil ini. Visibilitasnya pun baik, jadi memang sebenarnya nggak ada masalahnya. Tombol-tombol semua mudah diraih, ada tombol fisik, tombol di setir lengkap, enak, praktis. Penempatan barang juga semua mantap lah, gitu loh. Cuman kalau dibandingkan dengan CX-5 itu dengan konsep Jinbei Tai-nya memang punya keunikan tersendiri yang bikin mengendarai mobilnya tuh punya feel tersendiri yang ada enaknya gitu loh. Walaupun negatifnya kalau dibandingkan dengan CR-V Turbo itu sempit, dia lebih sempit, berasanya lebih sempit nih, ruang geraknya nggak selega ini gitu kalau duduk di CX-5. Tapi entah kenapa ada rasa enaknya yang bikin pengalaman berkendara, posisi berkendara di CX-5 itu juga enak gitu. Tapi untuk posisi berkendara sendiri ya, ya kita anggap seri dulu lah ya.
Jadi setidaknya ini sama-sama, kalau CR-V lega, kalau si Mazda CX-5 itu Jinbaitai. Tapi pengalaman berkendara kan nggak cuma posisi berkendara ya. Jadi sekarang kita akan lihat dengan suspensinya. Lanjut ke pengujian suspensi. Sekarang kita tes. Sebentar, kita tes di depan aja. Lanjut ke pengujian suspensi, sekarang kita lewatin speed bump ya. Tapi kita ini coba lewatin di kecepatan 30. Tuh, enak. Bandingan suspensi dari CR-V Turbo Prestige ini, terutama generasi yang masih di sini ya, belum generasi terbaru yang CR-V RS, itu lebih nyaman, lebih empuk. Nah, tapi walaupun ini udah kategori nyaman dan kami nggak komplain, jujur aja ini udah enak lah menurut kami. Tapi ternyata CX-5 satu level lagi di atas si CR-V ini, kalau menurut kami gitu, secara bandingan ya. Jadi rasanya beda, menurut kami CX-5 bandingan tuh berasa lebih meredam, lebih mahal, mungkin tersugesti kalau itu ya, tapi rasanya lebih meredam. Walaupun nih CR-V juga udah enak gitu loh. Tapi kalau misalnya kalian udah terbiasa dengan suspensi CX-5, dan kalian akan termanjakan, dan mungkin kalian akan sedikit mengeluh kalau kalian pindah ke CR-V gitu loh. Walaupun sebenarnya ini juga mobil udah enak gitu bandingannya. Kalau dari bandingan begitu ya, CR-V enak, tapi CX-5 lebih enak. Sekarang kita tes handlingnya, karena mobil Honda juga terkenal dengan handling yang mantap-mantap. Lanjut, sekarang kita tes handling dari CR-V Turbo. Set. Tuh, pengendalian mobil ini sebenarnya udah gesit loh. Cukup untuk mobil medium SUV ya, yang tinggi begini. Ini pengendaliannya udah oke sebenarnya, udah bisa dibilang lincah gitu loh, walaupun badannya besar. Walaupun ya ada limbungnya sih tetap ya. Nah, tapi walaupun Honda punya reputasi yang baik dalam bikin mobil yang handlingnya oke, tapi kalau diadu sama CX-5 itu lagi-lagi kalah, karena Mazda tuh emang bener-bener menang teknologi. CX-5 itu punya fitur yang namanya G-Factoring Plus. Nah, itu yang bikin kalau kita nyetir, lagi kita bermanuver gitu, oversteer sama understeer itu dikurangin, minimalisir efeknya. Makanya limbungnya berasa lebih minim dan pengendalian lebih mantap. Jadi walaupun CR-V oke, ternyata dengan teknologi Mazda bisa bikin mobil yang ngelawan si CR-V ini gitu loh. Jadi untuk pengalaman berkendara secara menyeluruh, walaupun si Mazda didudukin lebih berasa lebih sempit gitu ya, apalagi untuk penumpang baris 2, tapi dia punya suspensi dan handling yang lebih superior dibandingkan si CR-V Turbo ini. Kalau CR-V Turbo udah good aja overall, kalau CX-5 itu berarti kita bisa bilang better di atasnya gitu loh. Dan kalau perjalanan jauh, memang mungkin kalian lebih cari lega. Tapi namanya perjalanan jauh, keluar kota misalnya, itu kan lebih jarang dilakukan daripada kalian daily drive sehari-hari. Kalau daily drive sehari-hari, mungkin kalian sendiri gitu duduknya, ya CX-5 itu pasti lebih nyaman dan lebih fun to drive gitu, dengan Jinbaitai dan teknologi-teknologi penunjang kenyamanannya yang tidak ada di CR-V Turbo Prestige ini gitu loh. Jadi untuk pengalaman berkendara, harus diakui CX-5 ini lebih unggul dibandingkan CR-V Turbo. CR-V Turbo good, CX-5 better. Oke. Honda CR-V dibekali mesin berkode L15 dengan teknologi direct injection, berkapasitas 1500 cc turbo, 4 silinder segaris, DOHC iVTEC. Di atas kertas, mobil ini mampu menyemburkan tenaga sebesar 190 PS pada putaran 5600 rpm dan torsi maksimal di 240 Nm pada putaran 3500 rpm. Tenaga ini disalurkan melalui transmisi CVT ke dua roda depan. Oke, jika dibandingkan dengan rivalnya si CX-5, perbedaan tenaga nggak begitu signifikan. Walaupun kalau kalian bisa lihat di tabel ini, torsinya memang lebih unggul si CX-5. Tapi kita riset-riset cari tahu 0-100 itu perbedaannya nggak signifikan. Jadi secara tenaga dibilang unggul jauh, ada yang lebih unggul jauh enggak. Jadi kurang lebih sama. Sedangkan secara efisiensi bahan bakar, CR-V Turbo ini kami dapat hari ini 11,2 km per liter. Itu tadi kami di depan ketemu macet, udah jalan-jalan muter-muter sekitar hampir 18 kilo. Jadi sebenarnya untuk mobil sebesar ini ya standar lah ya. Memang bukan yang irit-irit banget kayak mobil 1500 cc atau mobil-mobil hybrid kayak Innova Zenix zaman sekarang, tapi pada masanya 1500 cc turbo di mobil ini udah cukup oke gitu ya.
Dan jika dibandingkan dengan CX-5, lagi-lagi perbedaannya nggak terlalu signifikan sebenarnya, karena ini menang cc sih, ketolong 1500 turbo. Kalau CX-5 itu kan dia pakai 2500 NA gitu loh. Kalau aja mungkin CX-5 dengan teknologinya bikin 1500 cc turbo, mungkin lebih irit sih CX-5 gitu. Tapi karena dia cc lebih besar, jadi secara efisiensi dan secara performa mesin perbedaannya nggak jauh, nggak signifikan. Jadi kalau untuk urusan mesin nggak ada di antara dua mobil ini yang unggul superior seperti elemen-elemen sebelumnya yang kita bandingkan. Jadi untuk mesin kita anggap fair enough, seri. Dan poin selanjutnya yang nggak kalah penting untuk mobil kelas ini kita bandingkan adalah bicara kepraktisan. Ini adalah mobil keluarga ataupun mobil daily drive sehari-hari yang tentunya nilai kepraktisan itu sangat penting dan jadi bahan pertimbangan yang cukup kuat. Kenapa? Karena kalau percuma mobil enak dipakai tapi dia nggak praktis, itu bakal bener-bener ngerepotin kita sehari-hari. Kalau kalian yang belum pernah ngerasain, ya kalian mesti coba pakai mobil yang praktis dulu, terus kalian ganti ke mobil yang nggak praktis. Kalian akan ngerasain tuh betapa nggak enaknya mobil yang nggak praktis itu. Nah, CR-V Turbo pabrikan Honda itu adalah mobil, mereka pabrikan yang terkenal bikin mobil-mobil yang praktis-praktis semua, termasuk mobil kecil dan apalagi mobil gedenya. Cara paling gampang kita membandingkan kepraktisan adalah kita hitung aja jumlah kompartemen yang ada di mobil ini. CR-V Turbo dia punya 3 baris. Baris depan dia punya 15 kompartemen, mulai dari cup holder, tempat kantong penyimpanan baik yang terbuka ataupun tertutup. Baris 2-nya dia ada 12 tempat penyimpanan, dan baris belakang dia ada 4 tempat penyimpanan. Sedangkan CX-5 itu jauh di bawah itu. Kalau total, CR-V Turbo punya 31 tempat penyimpanan, baik yang terbuka ataupun tertutup. Sedangkan kalau CX-5 itu cuma punya 19, karena dia pun juga tidak punya tempat duduk baris ketiga, tidak seperti si CR-V Turbo ini. Makanya, kalau secara kepraktisan dan akomodasi, menurut kami, CR-V Turbo tetap jauh lebih unggul dibandingkan CX-5. Kita nggak bicara lega nih. Kalau lega udah jelas menang CR-V Turbo nih dibanding CX-5. Kita bicara aja kepraktisan dan akomodasi gitu. Makanya di poin ini kami rasa CR-V Turbo ini menang telak. Dia lebih praktis dan dia pun lebih mengakomodasi untuk kalau kalian membawa penumpang ekstra di belakang. Dan itu yang membuat salah satu keunggulan mutlak dan ya keuntungan membeli CR-V Turbo Prestige yang tidak akan kita temukan di CX-5 gitu. Kalah praktis dan kalah jumlah tempat duduk untuk ngangkut orang, dimana orang Indonesia itu kalau jalan-jalan kan kalau bisa beramai-ramai, lebih happy, lebih hangat gitu ya. Makanya di poin kepraktisan ini menang telak CR-V Turbo Prestige. Tadi kita udah buru-buru loncat ke kesimpulan, padahal kita ketinggalan bahas bagasinya. Kalau bicara kepraktisan juga pasti kita nilai seberapa banyak sih mobil SUV ini bisa nampung barang. Karena kan kalau kalian pakai perjalanan jauh atau bawa barang banyak, pasti ini penting dong. Nah, kalau secara liter, itu CR-V juga jauh lebih unggul. Karena dia tembus 500 liter nih kapasitas bagasinya dia. Beda sama CX-5 yang cuman dekat di 450. Jadi bedanya cukup jauh, cukup banyak. Dan ini bisa dibuat sama rata, lantai ini papannya bisa naikin ke sini. Sama rata dengan jok baris 3 yang dilipat. Tapi kalau kalian lagi nggak diperlukan bawa barang banyak seperti yang tadi kami bilang, kalian tinggal angkat dan jadi tempat duduk yang bisa digunakan. Makanya kalau poin perbandingan yang satu ini kayaknya memang udah jelas buat kalian cari praktis, akomodasi lebih lega, jelas pilih CR-V Turbo. Perbandingan terakhir kita bandingkan dari segi kemudahan perawatan dan worth it-nya mobil ini. Honda CR-V itu udah terkenal dari tahun 2000-an karena dia sudah bergenerasi-generasi di Indonesia. Mungkin orang tua atau kakek nenek kita udah ada yang pakai Honda CR-V dari zaman dulu, yang membuat spare part dan jaringan dealernya sudah tersebar di mana-mana di seluruh Indonesia, bahkan di daerah pelosok pun bisa, bahkan bengkel umum pun bisa gitu loh. Tapi kalau CX-5 relatif lebih baru di Indonesia, belum memiliki jaringan dealer yang seluas Honda. Oleh karena itu, soal biaya, soal kemudahan perawatan dan jangkauan dealer sudah jelas lagi-lagi diungguli oleh si Honda CR-V ini, yang membuat kalau kalian yang mau cari mobil SUV seperti ini dengan konsiderasi
biaya perawatan yang mungkin lebih murah, lebih mudah juga, bengkelnya lebih di mana-mana, jaringan dealer lebih luas. Sudah pasti pilihannya jatuh ke Honda CR-V ini. Karena Mazda terkenal sebagai pabrikan Jepang yang rasa Eropa, mulai dari rasa berkendaranya yang nyaman dan juga biaya perawatannya yang memang mungkin nggak jauh lebih mahal, tapi tetap lebih mahal dibandingkan Honda CR-V ini. Dan faktor tadi, kemudahan servis, kemurahan spare part, dan jaringan dealer itu juga secara langsung berpengaruh terhadap harga purna jual mobil ini di Indonesia. Honda CR-V kalau kalian beli dari baru pakai sekian tahun, 4-5 tahun, itu penurunannya mungkin gak seberapa signifikan. Setidaknya bisa kita bilang gak sesignifikan kalau kalian beli CX-5 dari baru. Oke, ini mungkin bisa jadi bahan pertimbangan untuk kalian yang memang memikirkan harga purna jual. Karena mungkin ada juga beberapa orang, customer kami juga, yang ketika membeli mobil dia tidak terlalu memikirkan harga purna jual. And it's okay sebenarnya, nggak masalah. Karena balik lagi penilaiannya ke masing-masing orang kan. Worth it-nya ada di mana. Apakah kalian melihat harga purna jual atau kalian tidak melihat harga purna jual? Yang penting kalian pakai mobilnya merasa puas, merasa nyaman dari mobil itu kalian beli sampai kalian memutuskan untuk menjual atau mobil tersebut sudah tidak bisa dipakai lagi. Kami hanya membeberkan fakta yang bisa membantu kalian memilih atau menimbang-nimbang pilihan mana nih. Karena di video ini kan kami membandingkan CX-5 dengan CR-V. Mana pilihan yang lebih bagus sejauh ini? Coba tulis menurut kalian di kolom komentar. Oke, sejauh ini sudah kami bandingkan, kami mendapat kesimpulan bahwa Honda CR-V memang lebih unggul di bidang kepraktisan dan kemurahan perawatan. Sedangkan CX-5 lebih unggul di fitur-fitur yang lebih canggih dan overall pengalaman berkendaranya yang memang bisa dibilang lebih nyaman dan lebih asik. Namun, keunggulan CR-V di bidang kepraktisan dan kemudahan perawatan ini memang lebih besar dan lebih mutlak dibandingkan keunggulan Mazda terhadap CR-V di bidang fitur dan pengalaman berkendara. Yang oleh karena itu, membuat Honda CR-V ini akhirnya lebih laris di Indonesia. Karena memang tidak bisa dipungkiri, Honda berhasil membuat mobil yang memang lebih menyesuaikan kebutuhan mayoritas masyarakat di Indonesia. Sehingga muncullah harga purna jual yang lebih bertahan. Sedangkan Mazda CX-5 bukan berarti mobil tersebut lebih buruk atau memang tidak lebih baik dibanding CR-V Turbo. Melainkan CX-5 memang lebih menjamah ke segmen konsumen yang mungkin tidak sebanyak CR-V jumlahnya, tapi memang secara overall itu juga merupakan mobil yang baik. Jadi kami rasa jawaban yang paling tepat untuk menjawab mobil mana yang lebih baik antara CR-V atau CX-5 adalah ada di masing-masing kalian yang menonton video ini. Apakah kalian yang memang secara kebutuhan lebih cocok ke CX-5 atau lebih cocok ke Honda CR-V? Apapun jawabannya, yang penting belinya di Formula Motor. Oke friends, kayak segitu dulu untuk video hari ini. Kami tentunya masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami, yaitu Formula Motor TV. Jadi jangan lupa kalian like video ini bila kalian menyukainya, dukung kami dengan cara subscribe channel kami, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Rainer pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.